Di sini pernah kebacok bang, banyak nih. Jahitannya tebel, jadi kayak jurak sipak. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku. Ini adalah konten di YouTube Pita Kuning yang isinya saya ngundang tamu-tamu dan bersama dengan tamu kami akan ngobrolin soal masa kecil kami karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Anak-anak pasien kanker yang lagi kami bantu punya masa depan untuk diperjuangkan. Kita selalu ngerasa pengalaman hidup kita tuh kayaknya biasa aja, kayak kesannya nggak ada nilainya. Tapi podcast ini kayak pengen ngasih tahu bahwa cerita masa kecil banyak tamu ini jadi sesuatu yang lucu gitu. Dan bayangin betapa besar nilainya setelah kita pikir-pikir. Nah, anak-anak yang lagi kami bantu pingin juga punya cerita-cerita tersebut, pengen juga ngerasain yang kita anggap sebagai hal nggak penting dalam hidup, seperti misalnya dimarahin guru karena PR-nya nggak selesai, nggak naik kelas, naksir seseorang pertama kali, ditolak pertama kali, putus dan segala macam itu. Itulah yang kami bantu di Pita Kuning. Dan kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang Pita Kuning, silakan buka Instagramnya @pitakuning. Maksud saya Pita_kuning dong. Pembina. Twitternya @pitakuning, Facebooknya Pita Kuning biasa, websitenya pitakuning.or.id. Nah, saat ini saya bersama dengan Apip Safi. Yoi. Terakhir kali kita bikin konten bareng, jadi kasus ya? Betul. Iya. Itu gue diajak bikin satu-satunya hal yang diajak lu untuk pertama kalinya gue ada jeda dulu, nggak langsung iya bang. Karena kalau Pip main bola, ayo. Pip stand up, ayo. Pip stand up Monday Market, ayo. Pip bikin konten, apaan? Bahas FPI. Bentar dulu deh. Bener. Iya kan di saat itu kan lagi udah ada ini maklumat apaan segala macam. Ya waktu itu isunya itu kan bahwa dan padahal ya poin dari pembahasan kita itu bukan akhirnya poin yang jadi rame di masyarakat sebenarnya. Iya. Dipikirnya simpatisan. Itu dia, maksud gua kalau udah ngobrol sama lu kayaknya orang-orang tuh kalau orang yang suka Panji kayaknya sama dengan suka Habib Rizik dan FPI juga gitu kayak gitu. Tapi sekarang orang yang berasumsi itu bingung juga tuh ngeliat stand up gue yang ada di YouTube. Gue bingung dah sama orangnya. Kesannya dia bilang, kenapa lu menghina Habib Rizik? Kata gue di stand up itu tidak ada hinaan sama Habib Rizik gitu. Malah kalau ada yang gue tol-tol tuh Anies Baswedan kan. Karena kan beatnya kan soal beda sikap Anies ketika lagi grebek ke Gunawarman sama ketika nyamperin Habib Rizik gitu. Ini aja, Mas Aniesnya juga gue rasa gak kenapa-kenapa ya. Sih. Tapi gue pas konten sama lu itu bang, dan lu kan bilang nih, bang gimana nih, ya udah Pip, lu gue tanya, lu tinggal jawab doang. Kayaknya dalam hati gue kayaknya nggak sampai situ dan ntar masa iya Panji kagak tahu ntar komen-komen yang kayak apa gue bilang gitu kan. Akhirnya lu ngomong-ngomong, gue cuma cerita kan, nggak membela manapun, gue cerita, baru tuh lu ngeluarin statement tuh. Gue dalam hati kayak, sok bijak. Ini titik diserangnya di sini. Rame. Tapi kan niatnya baik, sama seperti kehadiran lu di sini niatnya baik. Yoi. Ya. Lu akan ditanya sama gue dari lu lahir sampai lu SMA. Karena setelah itu hitungannya bukan anak-anak. Yang kami bantu pun ada yang sampai anak SMA, Pip. Jadi karena masih dianggap anak-anak lah pokoknya. Nah, Anda cerita semuanya ya? Iya. Ya. Yang seingat gue aja tapi ya. Termasuk pertama kali ciuman. Pertama kali masturbasi ada, pertama kali kan udah gede. Belum, enggak tahu. Waktu SMA? Kok jago sih mancing.
Emang ini podcast Pita Kuning paling gak jelas ini. Dari episode pertama orang udah nanya kenapa ngomongnya kayak gitu ya. Ya soalnya kan gini, maksud gue yang diniatkan dari podcast Pita Kuning terutama yang cerita masa kecil gue ini adalah menarik perhatian gitu. Harus genuine lah, harus apa adanya gitu. Orang juga mungkin rada males, toh masih bisa disensor. Kan disensor semua kan omongan gue kan. Raka aja. Masuk gak tuh? Oke, Pip. Mari kita mulai dengan tanggal lahir. Tanggal lahirnya adalah 3 Agustus 1995. Itu malam. Leo. Sama dengan zodiaknya Indonesia. Kenapa ya? Gue nggak terlalu memperdalam Leo sih bang, maksud gue nggak terlalu memperdalam. Gue juga sih, gue cuma senang zodiak untuk bercandaan aja gitu. Jadi 3 Agustus. 3 Agustus itu tahun berapa tadi? 95. Tahun 95, oke. Itu bilang tadi apa? Lanjutannya di ini, gue lahirnya berarti ya Kamis malam Jumat Kliwon itu ada kliwon-kliwonnya gitu. Respect. Iya. Pantesan kehidupan horor ya. Banyak takutnya. Lu anak keberapa dari berapa? Gue anak satu-satunya doang, Pantesan aneh kelakuannya. Kenapa? Ya, menurut gua anak tunggal kelakuannya aneh-aneh gak sih? Iya gak sih? Di sini anak tunggal siapa aja? Yang anak tunggal angkat tangan. Aneh kan lu? Emang aneh lu? Lu aneh gak? Nama lu siapa? Bayu. Menurut temen-temennya dia aneh gak orangnya? Si Bayu. Iya kan aneh kan? Anak tunggal tuh aneh tahu. Iya gak? Gue ngerasa ya. Ini mungkin kita bisa berdebat ya dan moga-moga ini gak jadi rame ya. Watar malah jadi rame lagi. Diserang anak tunggal. Gue sebagai anak tunggal nggak terima lu membanding-bandingkan. Enggak, karena gue ngerasa anak tunggal itu rata-rata, nggak semuanya, rata-rata socially awkward. Karena nggak ada abang, nggak ada ade, nggak ada abang untuk belajar, nggak ada ade untuk jadi tanggungan gitu-gitu sendirian. Dan biasanya harusnya ya cintanya tuh orang tua tuh tumpah ruah lah kepada anaknya gitu. Itu yang lo rasain juga nggak sebagai anak tunggal? Tapi ini gue beruntungnya itu gue kan masih keluarga besar ya, tinggal sama bareng keluarga. Gue punya ponakan-ponakan, gue punya abang yang lebih tua dari gue juga gitu. Jadi kayak gue deket sama abang gue deket sama ponakan-ponakan. Jadi gitu. Dalam satu rumah ada beberapa keluarga. Ada beberapa keluarga. Ya, okay. Persis kayak Bari waktu itu. Siapa aja waktu itu? Ya ada banyak sih, om, tante. Masing-masing dengan keluarga. Jadi rumah nih bang, rumah gue tuh gede, maksudnya gede tapi disekat gitu kan, di tembok. Di sini rumah om, di sini rumah paman, tante, ponakan segala macam. Jadi ngumpul tuh di situ semua. Iya, berapa keluarga lah kurang lebihnya? Ada berapa keluarga? Masih termasuk kakek nenek lo? Udah, iya di situ rumah kakek nenek. Di situ juga. Berarti sebenarnya rumah orang tuanya orang tua lo. Iya. Iya, jadi ada 7 dah, sekarang masih ada sisa 7 keluarga di situ. Wow, 7 keluarga. Rame bener itu. Tapi kalau mau diurut lagi dari engkong-engkong buyut-buyut itu satu, kalau orang Betawi biasanya rata-rata tuh gue satu gang tuh bang. Satu gang berapa rumah itu masih saudara semua. Oh iya? Satu gang semua, cuman tetap nggak akur. Semakin banyak di rumah kan semakin kelihatan sifat-sifat aslinya. Kenapa ya? Kenapa selalu ada ketidakakuran di dalam keluarga ya? Maksud gue bukan cuma keluarga Betawi, gue keluarga Palembang. Dari sisi nyokap, keluarga Jawa dari sisi bokap. Ada aja tuh kayak gitu-gitu tuh, kenapa ya? Karena mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh sibling rivalries, abang ade itu biasanya emang suka berantem. Keluarga lu tuh gimana ya? Itu satu keluarga itu berarti keluarga gede ya. Wah, keluarga dulunya besar. punya tanah gitu. Namanya pokoknya di Petamburan, kalau lu tanya Kong Harun kayaknya tahu tuh, Kong Harun, guru Harun namanya ya. Itu rumahnya udah sejajaran. Siapanya Kong Huan tuh? Ada. Kong Harun ya di Petamburan. Iya, ada. Respect ya. Respect. Lebih mana respect orang Petamburan sama Kong Harun sama orang Petamburan sama Habib Rizik? Pertanyaan udah gitu. ngarah, udah ngebaca deh. Ini kayaknya ngarah sana deh. Enggak, tapi karena waktu itu di konten yang sama gue pernah nanya kan soalnya keluarga lu kan sama dihormatinya. Iya. Dulu kan sebelum ada FPI bahkan itu Kong Harun tuh satu-satunya guru di Petamburan awal-awal. Rata-rata guru ngaji. Jadi rata-rata ustadz di situ tuh yang belajar sama Kong Harun gitu. Jadi kalau ada pengajian, gua cucunya Kong Harun itu rata-rata tahu. Orang Betawi itu emang rata-rata karena orang Betawi kan sebenarnya kan pemilik tanah sesungguhnya ya. Belum ada negara nih. Ya kan republik belum ada. Paling kerajaannya pada zaman itu ya. Tapi gue selalu tertarik untuk keluarga lu tuh gimana ceritanya sampai punya tanah kayak gitu. Dulu tuh pokoknya di rumah gue patok-patokin tanah gue gitu kali ya. Tapi sampai sekarang masih berebutan gitu bang. Ada engkong sama engkong itu punya tanah banyak.
karena surat-surat juga kadang belum jelas. Nah, udah tuh pakai petak-petakan, main adu karisma aja dah. Ini tanah gue kan ini. Adu tanah gua karisma. Gila loh. Kan ujung-ujungnya ntar diakhirin dengan berantem misalkan. Udah berantem, yang menang lewat tanah gitu. Beneran menurut gua nih ya. Mungkin karena gua deket juga, tapi menurut gua kultur Betawi itu sangat-sangat menarik. Membayangkan orang-orang udah punya lahan jauh sebelum Republik. Republik ini kan baru berapa tahun sih? Kita mau ulang tahun ke berapa sih? Indonesia? 65 ya. 7 berapa? Iya, mau ulang tahun. Republik ini kan udah baru 75 tahun, baru loh itu. Sementara kan orang udah ada di tanah ini, udah di Pulau Jawa ini kan ratusan tahun gitu sebelumnya. Jadi sebelum negara ada, udah ada ini, dan waktu itu institusi penyambung itu masjid sebenarnya. Masjid lebih sering jadi tempat budaya ya, orang ngumpul dan segala macamnya gitu. Segala macam. Dan abis itu karena belum ada sertifikat tanah, jadi tanah ditentukan dengan karisma. Iya. Yang buntut-buntutnya berantem, gila tuh ini tribal banget loh, tribal gitu loh. Iya. Makanya orang Betawi juga jago silat kan rata-rata kan? Iya, buat itulah maksudnya keahliannya. Bawes. ada guys. Gue pernah nonjok emak gue lu bang lu gitu. Oh yang bener lu? Enggak, gue jadi malu ditonjok. Bukan, jadi kan gue sering main kaget-kagetan ya sama. Jadi kamar mandi gue ini arahnya serem tuh. Kalau keluar buka pintu tuh langsung menghadap kebon. Gue sama emak gue ganti-gantian tuh kalau buka pintu. Kadang gue yang begini nih depan begini. Gitu kan. Itu refleks. Gue habis mandi kan, ada. Gue buka pintu mau gue begini langsung. Kaget gue. Gue tahu emaknya soalnya. Ya Allah. Lucu banget. Tapi emak gue tuh, gue punya cerita ini nih, yang unik nih. Gue lagi mandi bang. Gue suka main kerja-kerjaan gitu kan, nyokap gue, emak gue yang ngerjain gue ngerjain nyokap gue. Pernah gue lagi ini hubungannya aneh sekali, aneh ibu sama anak kerjanya ngeprank. Pernah gue lagi pup ya kan, lagi boker. Terus emak gue datang nih, Pip, mama ke Tanah Abang dulu ya katanya. Oh ya udah, Tanah Abang naik motor dia sendiri, Tanah Abang pulang jalan kaki bang. Sedih, Pip, papa mana? Nggak ada, masih di atas. Kenapa? Kenapa emang sedih gitu emak gue? Motor hilang, Pip. Buset, motor hilang, lagi parkir. Kenapa lagi parkir di Tanah Abang? Yang mana? Kan banyak orang di situ, kan udah. Yo gimana namanya hilang gitu kan. Gua samperin bang, om gue bawa golok gua. Ke situ. Mana lu ngeliat motor PGR kan di sini? Gua tanyain atu-atu tuh di jembatan. Kagak ada bang, nggak ada semuanya kan. Tanyain, yang bener lu, emak gua parkir di sini. Nggak ada, demi Allah bang, kata dia gitu kan. Om gua kan lumayan juga kan, yang retak-retak gitu. Kagak ada nih, pulang gua. Emak gua di atas motor PGR begini nih. Gua udah bawa golok. Gua mau bacok orang. Gila nyokap lu tuh. Iya, kebayang gak kalau lu pulang beneran udah ngebacok orang sampai mati? Nyokap lu masih gini-gini. Waduh, wah gila banget sih. Itu udah gue udah emosi kan, hampir ya udah. Tapi ya, gue bisa memahami kenapa Betawi jatuhnya punya kultur bela diri yang kuat, karena ya gimana ya, belum ada aturan dan segala macamnya, semua permasalahan diselesaikan dengan berantem gitu. Tapi kultur agamanya kuat banget loh Betawi. Iya. Itu dari mana ya? Maksud gue karena ada kan kultur yang nggak terlalu rekat dengan agama. Kalau misalnya kultur Minang kan dengan Islam juga deket banget, tapi kan ada yang nggak. Kenapa ya? Kayak gitu deh, kayak dari dulu tuh kayak kalau misalkan abis main atau kerja, apalagi lagi nggak ada kerjaan disuruhnya ngaji. Kayak misalkan om gua misalkan pulang kerja, pulang sekolah, udah ngaji gitu kan. Ngaji itu udah keren banget. Maksudnya kalau udah ngaji, udah punya agama yang bagus, itu yang udah makin dipandang gitu sih bang. Nah waktu lu kecil, gue lupa nih kita pernah bahas atau nggak di podcast yang waktu itu. Tapi waktu lu kecil kan lu sendirian kan, jadi nggak punya teman main dong. Jadi cuma si keluarga itu aja. Banyak. Yang sepantaran gua, maksudnya di keluarga gua. Di rumah. Itu ada yang sepantaran sebenarnya sama lu? Ada 7 keluarga kan? Abang gue itu sih beda 3 gitu, beda 4 tahun. Jadi sebenarnya nggak pernah kesepian? Nggak pernah. Main mulu? Alhamdulillah tuh gue walaupun anak satu-satunya, karena gangnya mepet-mepet, terus ketemu terus main mulu gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Lu masih di rumah yang sama? Masih di rumah yang sama, cuma kadang-kadang gue yang nginep di rumah temen gitu-gitu. Laki atau perempuan namanya? Laki. Lu putus ya? Ya. Lu putus ya? Lu udah putus ya? Iya. Kenapa? Gue pikir lu bakal sampai nikah. Anjir nanya. Lu ketahuan ya selingkuh ya? Ya. Kagak. Sama orang lu ya? Buset. Hah?
Itu dulu pernah. Oke. Nah, jadi waktu lu kecil sebenarnya rumah nggak pernah sepi. Apa tuh mainan lu waktu kecil? Ini sebelum TK ya? Biasa. 13 udah mau 15 menit belum ngomongin TK nih gue nih. Ngomongin Betawi Masih doang. masih banyak nih. Iya. Iya. Iya, atau gue lompat ke TK deh. Masih ingat nggak TK pertama? Gue TK nggak mainan sih kayak ya paling Tajos, Yu-Gi-Oh gitu. Tajos lucu banget biji ya. karet gitu. Itu Iya, anak iya, 90-an iya. Iya, iya. Sama dulu ada permainan namanya Dulu ada 95 ya? Iya benar, 90-an akhir. Dulu ada permainan kayak gundu gini dua bang, ada tali ya diikat terus kita gini tek 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 tek. Tahu? Iya, itu tek tek tek. Gua nggak. Nah, ini nama permainannya apa belum diciptain, tapi kalau om-om gue tuh bilangnya namanya jilerdu. Biji Aduh. namanya Jilerdu. Aduh, ada lihat. Namanya apa sih itu nama permainannya? Nggak yang itu permainan kayak ini ya, kayak typical fidget spinner yang dimainin cuman karena asik doang aja gitu, bukan diadu atau apa. Enggak, udah gini aja. Kalau dulu tuh zaman gua kecil, Pip, itu ada kayak karet bentuknya setengah lingkaran gitu, terus dia dibalik, terus dia ditaruh, terus dia tak gitu. Oh, masih ada gua. Oh, masih ada ya, ngerasain. tinggi-tinggian. Iya, itu juga ngerasain. permainan nggak jelas banget ya. Lu Tazos, biji karet, Jilerdu, Iya. siapa lagi gundu mainan. Gundu main gua. Ya, lu tuh jago apa waktu lu kecil? Waktu TK tuh jagonya apa? Gua udah jago bola sih sebenarnya. Dari kecil dari Iya, gua udah megang bola. Nah, karena apa? Karena keluarga lu juga. enggak sih, kayak gue dibeliin bola, nggak tahu bapak gue kayak dulu pengen banget gue jadi pemain bola gitu, dibeliin, dipaksa. Bokap kan udah nggak ada ya? Masih. Oh, bokap masih ada ya? Ya cuman kinerjanya yang nggak ada. Aduh Tuhan, ada kinerjanya nggak ada. Tapi emang udah tua, gue yang harus udah gantian. Waktu muda tapi kinerjanya ada. Sama. Orang gue bang ya, gue SMP berarti. Gue SMP kan udah sekolah bola tuh di Senayan. Bokap gue nganterin mulu. Sekolah bola di Senayan berarti ini Asiop. Ada Siop, Ricky Yakobi, Bintang Muda. Gue masuk Bintang iya, Muda iya, karena bener, Siop bener. tuh masuknya waktu itu masih bayar, gue belum ada duit. Ya Asiop yang paling gimana kan? Oh ya, top level dah. Nah, gue sekolah bola SMP tuh. Bokap gue nganterin mulu. Nganterin setiap nih. Cuma bapak-bapak lain gak dia nganterin. Gue mikir, nih bokap gue sayang apa emang gara-gara dia nganggur sih? Tadi gue mikir kayaknya bokap gue sayang nih sama gue nih. Ternyata gak kerja. Bapak lain pada kerja. Lu gak pernah ditonton sama bapak lu bro kalau latihan bola. Bapak gue kerja Pip. Kira gue disayang. Gue udah ngeledekin ya. Disangka disayang ternyata bukan megang. Lucu banget sih. Ini masuk petamburan undercover gak sih, Pip? Mana? Ini semua yang lu ceritain sama gue. Gue baru kepikiran ini. Waduh gila lu, Pip. Gila banget sih tuh. Lucu banget. SMP. Entar tuh Lu jangan lompat lompat ke SMP. SMP dong, iya. TK dulu. Nama TK-nya apa? TK Arobito Al Khairiyah. Subhanallah. Banget. Arobito Al Khairiyah Di Petamburan. di Petamburan. Itu karena Petamburan kan, lu pernah cerita sama gue rata-rata orangnya di Petamburan aja terus. Jadi teman-teman lu TK tuh masih berteman sama lu sekarang? Masih sekarang. Ini orang-orang yang sama ikut naik, maksudnya temennya di TK sama-sama, terus SD sama-sama, SMP sama-sama kayak gitu juga enggak? Gua misah sama teman-teman gua pas udah SMA deh, udah lulus SMA tuh gua udah jarang. Karena SMA-nya keluar Petamburan. SMA-nya gua keluar Petamburan. Iya SMP masih deket-deket tuh, masih deket wilayah Petamburan, masih Selipi. SMA gua keluar, kuliah juga keluar. Udah gua kayak, jarang nongkrong gitu kan. Udah alim-alim, udah hitam, lebih hitam dari gua. Temen gue, ini kan lumayan nih. Oh, lu juga ada? Iya sholat, rajin, nggak boleh. Loh, gua nggak ada. Hah? Gua kayak, lu nggak pernah sholat tuh? Astagfirullahaladzim. Lu pikir hari Jumat ngapain gua Pip jam 12? Wih, sholat Jumat. Iya dong, itu saja. Nah, saya lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Oke, jadi TK di situ, SD di SD di Selipi 03 di Brimob.
Keluar dong dari Petamburan. Ini kan antara Brimob dan Petamburan itu perbatasan Jakarta Pusat Jakarta Barat. Jadi gue cuma nyebrang doang. Gitu masih ada vibes radik. Petamburan. Vibe lagi ada vibe Petamburan. Terus kayak gimana tuh? Lu kalau misalkan ada temen SD lu, gue bawa ke sini terus gue tanya Apip waktu SD kayak gimana orangnya? Kira-kira jawabannya apa? Ya Selon. Selon Udah tuh, Selon gua. Ini soalnya Selon ada dua makna nih, ada yang salah. Selon ada yang maknain sebagai santai. Oh, ada yang santai dan berani sih, orang-orang bilang gitu. Iya, kalau orang Betawi kan memahaminya Selon tuh nyali kan. Iya kan? Orang FPI ada yang bilang Selon Habib. Ada memang udah meninggal tapi kan Habib Selon. Dekat dah. Gue pernah ngobrol sama Habib Selon. Habib Selon pernah nggak usah kita bahas. Nanti jadi masalah lagi, oke. Tapi Selon, berarti lu udah ini pemberani dari dulu. Udah, gue sih apa nggak semua Betawi gitu orangnya? Nggak tahu. Gue belum nemuin yang culun Betawi yang culun. Nggak ada. Belum. Iya bener, sampai sekarang gue nggak pernah nemu anak Betawi yang culun. David. Diki, lu. Diki biar katanya dia yang paling lentur, dia yang paling ngerti silat lu. Bener. Terus siapa lagi? Anak-anak Betawi rata-rata nggak ada yang ciut nyalinya ya. Iya. Bisa gitu ya. Tahu udah. Kalau lu apa lingkungan lu? Ngelihat abang-abangan lu, ngelihat orang tua atau apa gitu? Maksudnya? Sampai lu dikenal SD aja udah Selon gitu? Ya abang-abangan gue juga, kultur-kultur Apa gitu. kira-kira yang membuat teman-teman SD lu ngerasa si Apip Itu gue punya backingan abang-abangan gue yang kalau gue ngadu dikit gue lebay-lebayin disamperin orang. Misalkan kampung sebelah nih, main bola, ditendang gue nih. Gue ngadunya, bang gue di main bola ditendang terus dibalokin kepala gue. Berangkat tuh mereka semua tuh. Padahal gak ada balok-balok ya sebenarnya. Itu berangkat. Wah gila ya. Itu abang-abangan gue. Orang gentar berarti sama lo waktu SD. Gila, main anak SD ditakutin sama orang-orang tuh gimana coba? Enggak kan. Ditakutin sama anak-anak SD juga. Ya iya maksud gue nggak tahu deh waktu gue SD nggak ada orang yang gue takutin kecuali guru temen gue nggak ada orang namanya juga anak SD gitu. Iya. Gue suka bawa itu, abang-abangan gue kan serem-serem juga mukanya. Nama-namanya Kobra, Silai. Jurek. Namanya Kobra. Abang-abangan gue itu. Gimana ceritanya sih orang bisa punya nama Kobra? Dia punya tato kobra. Demen banget. Aduh, Kobra, Silai, Jurek, buaya. Buaya. Iya. Dia buaya, wah ada cerita lagi tuh. Dia buaya bukan gara-gara Playboy bang. Karena jadi dulu waktu gue SD ya di Jati di tanggul rumah gue tuh ada lapangan bola. Itu di sampingnya kali. Jadi kalau misalkan bola nyebur ke situ, yang ngambilin dikasih duit 2.000 kalau nggak goceng, lumayan pada saat itu kan. Nah teman gue nih abang-abangan gue nih ikut sekali-kali. Kebetulan kalinya lagi deres banget nih. Kayaknya lagi siaga abis hujan, abis banjir gitu. Nyelam dia, buat ngambil bola. Gak timbul-timbul ya. Timbulnya di Tomang. Dari Tamburan nih, di Tomang timbulnya. Karena bawa arus, karena arus kenceng kan. Iya. Tapi hidup. Itu dia jadi dijulukinnya buaya. Buaya. Gitu. Aduh gila, ada orang hanyut ke bawah kali, tapi karena dia nggak mati, berarti dia buaya. Napasnya bang, kuat bang. Karena rata-rata yang gitu nggak selamat. Misalkan jatuh di situ, timbul di Tanggul Pelita tuh. Tanggul Pelita biasanya dia kan jembatannya tuh deket sama kali, jadi dia nyangkut di situ. Dia nggak selamat tuh rata-rata. Buaya selamat nih dia nih. Di rumah udah panik, udah sedih, udah ikhlasin aja gitu kan. Dateng basah-basah, buaya. Itu. Aduh, lucu banget sih. Buaya. Wah gila, buaya. Aduh. Kalau silai itu apa silai? Silai itu emang namanya karena- lai. Nah, nama aslinya sampai sekarang gue belum tahu, cuman orangnya gini nih. Itu anak itu anak Komtung pernah ketemu saat konten ke gua. Oh, lu Ketemu Danit. masih berteman sama semuanya tuh? Ya kalau ketemu mah sapa-sapa lah. Mana Pip? Konten dulu lah ya. Ya boleh.
Satu lagi jurek. Jurek udah nggak ada dia. Kenapa dia? Narkoba, biasa. Biasa. Jurek itu apa? Jurek itu, aduh. Di sini pernah kebacok bang, banyak nih. Jahitannya tebel, jadi kayak jurak sipak. Aduh, namanya jurek karena Jurassic Park. Wah gila nih, aduh, mati gua. Aduh. Tapi yang lebih seru lagi, ini beneran nih bang, bukannya ada kait-kaitan nih. Dia kan pernah kebacok, jadi begini mulu nih dia nih selama 2 bulan nih. Akhirnya sembuh. Yang serunya lagi, si Jurak Sipak sama buaya pernah berantem. Demi Allah. Ya dinosaurus sama buaya. Aduh. Dinosaurus sama buaya berantem ya. Gila. Wah gila. Ya Allah. Aduh, tunggu. Aduh, gue penasaran pengen lihat tuh orang. Dia nggak ada. Jurek udah nggak ada. Tapi kan silai Kalau lu ketemu tamuran gue kenalin. Kobra doang yang masih gesit. Maksudnya dia kan latihan silat. Kalau silai itu modal. Nggak, yang satu lagi tadi siapa? Yang Buaya masih ada? Nah itu dia gue udah nggak ketemu lagi tuh. Ya punah. Jadiin tas Gucci. Jadi sepatu ya. Aduh, gila lucu banget ini. Ini harusnya jadi sitkom ini. Pip tulis Pip. Iya. Jadi series Pip. Lucu banget Pip. Apaan ada gitu? yang paling normal namanya Apip doang ya. Apip, silai, buaya, jurek sama kobra. Ini karakter. Tapi itu udah abang-abangan gue doang yang dipanggil pakai gitu. Kalau kemarin udah mulai nama asli yang spontan gue tuh. Boleh tahu nggak buaya nama asli siapa? Mista, Bang Mista. Hah? Mista. Gue punya temen tuh namanya Mista di rapper ada orang Betawi juga. Mista tuh nama Betawi kayaknya. Enggak juga deh kayaknya. Emang Mista aja. Kalau yang kobra nama siapa? Gue juga nggak kenal nama aslinya Kobra. Gue kenal bang, bahkan itu teman bokap gue tuh, teman main burung Kobra. Nama asli belum tahu. Kayak nama aslinya udah Kobra. Nah main burung lu yang ngajarin siapa Bib? Bokap. Bokap suka main burung. Bokap main burung. Kan burung itu kan ada yang balap, ada yang kicau. Yang kicau. Kalau yang pakai kotak itu kan, tau nggak yang di kampung-kampung Betawi suka ada tuh, jadi kayak dibikin kotak terus burungnya terbang terus harus masuk ke dalam. Yang pakai kayak tali gitu, itu juga balap kan kalau nggak salah kan? Nah itu gue dulu kayaknya sempet punya ada, cuman bukan bapak gue. Kalau bapak gue yang udah kicau mania. Kicau ya. Iya di rumah punya ya. Di rumah banyak. Ya nama-namanya lucu-lucu juga tuh. Siapa yang kicau favorit lu yang juara mulu? Yang juara mulu mah Hitler namanya. Hitler. Banyak nama-nama Hitler, Che Guevara. Ini rada perlawanan semua nih. Hitler. Terakhir burung gue Escobar namanya. Iya. Tapi yang kan menang Escobar pakai C bang ya. Iya. Pakai K nih yang nulis Escobar. Kayak minuman nggak serem burung gue langsung. Escobar. Ya Allah. Oh dulu ini bang, gua waktu SD bokap gua masih lumayan tuh kerja gitu. Dia beli burung namanya burung kacer, harganya itu dulu 700.000 udah lumayan. Sekarang sih dari 1,5 sampai 3 juta. Beli 700.000 bang, dilombain lapangan banteng. Lapangan banteng tuh kancahnya udah nasional tuh. Gue ikut, gue nonton. Menang juara 4. Juara 4 Cina nyamperin nih. Cina bos. 30 juta dilepas gak? 700.000. Wah, 30 juta pak. Pip, masalah gengsi ini mah gitu kan. Beli 7,5 ribu. Iya. Ditawar 30 juta ditahan gengsi. Tahun berapa tuh? Iya, karena gitu bang. Kalau burung juara biasa ditawar langsung. Kalau kebeli ya segitu doang harga diri lu digitu-gituin. Tinggi banget. Enggak 30 juta Pip santai gitu kan. Udah ya pulang tuh. Gue kepikiran 30 juta. 3 hari dimakan tikus burungnya. Yang bener lu Pip.
Ya Allah, Udah lagi tinggal lihat bulu. 30 jam. Udah tinggal bulu. Ya ampun. Aduh, aduh ngilu banget itu. Iya. Pah, nggak mau nyamperin Cina yang kemarin. Diem gila aja sih. gue begini. Wah, gila kehidupan lu ekstrim banget. Tapi lu itu dari SD lu udah nemenin bokap lu? Udah, gua sama dua-duanya deket sih. Kalau bokap gue yang lebih ngajak keluar. Kalau di rumah sama nyokap gua. Oke. Nah, mungkin karena bokap lu juga dikenal, punya reputasi, terus gitu abang-abangan lu. Itulah kenapa waktu SD orang pada segan sama lu. Iya. Tapi lu main bola juga, Mas Ian? Sampai sekarang. Enggak, bos gue dari SD udah main bola. Udah main bola di situ ada. Udah dianggap lapangan. jago. Udah lumayan tuh. Ya, gua. karena lu waktu itu pernah cerita sama gue, lu sempet SSB juga kan pada akhirnya kan. Yang SMP lu bilang ditemenin bokap lu itu dari SD sebenarnya udah main, udah jago, tapi belum SSB. Belum, baru di lapangan situ aja tuh. Lapangan belakang, tanggul, main. Gue jago nih gitu. Kalau Safi kan idola lu sekarang. Iya. Kalau dulu siapa, Beb? Zaman dulu. Zaman gua- SD. Udah Safi sih gua. Emang Safi udah main zaman dulu? Tahun berapa sih itu? Itu gua 2002 kan baru suka bola banget gitu. 2002 2000-an deh. Kalau pemain Persija ada? Persija pasti BP, Mas BP. Idola. Muka sih Idola. ya, dia. Gua senang Persija pas udah ABG tuh. ABG. SMP berarti? SMP. SMP lu di mana? 61 Di mana tuh? di Sleepy Elekwan namanya. Terus udah gitu, di situ lu makin preman. Lumayan tuh ada musuh, udah ada musuh dari luaran, ini kan ketemu jagoan-jagoan nih ceritanya gitu-gitu. Maksudnya musuhnya di dalam lingkungan SMP atau di SMP lain? Musuhnya di SMP lain dan di lingkungan juga, di lingkungan SMP. Itu main abang-abangan juga tuh. Jadi petamburan nih kan kenceng banget sama Kota Bambu dulu, tawuran-tawuran sparring iseng-iseng namanya ya kan. Cuman ada yang kebacok tetep. Ya kan terus Sparring. Ya udah itu. Gua punya abang-abangan, musuhnya juga punya abang-abangan, Bang. Jadi, wah ribut dulu tuh gua di SMP, ribut dulu berantem. Sebenarnya sih lebih kepada abang-abangannya yang nyari celah untuk bisa berantem. Dia bukannya nggak peduli juga malu, yang penting ada berantem aja gitu. Iya. Itu dia udah gue berantem di SMP gitu-gitu. Dia manggil duluan abang-abangannya. Wah, abang-abangan gue dulu jagoan situ juga, namanya Dodi, orang Padang ada. Gue panggil Dodi, udah pada takut semua gue lagi. Nah, dapet gitu-gitu terus gue. Sampai gue SMA di Gambir tuh. Kalau Gambir gue udah berani sendiri. Karena udah masuk tuh silat-silat apa segala macam memang. Stop. karena maksud gue tuh selalu di setiap sekolah ya kita selalu ada satu orang yang gue malas nih berurusan sama orang ini nih pasti nih diajak berantem nih pasti sama dia gitu. Nah orang itu lu. jadi lu di sekolah ditakutin berarti? Ya, SMA tuh. tuh. Kalau jangan tanya sama gue bilangnya mah biasa-biasa aja. Lu suka bawa golok gitu-gitu, senjata tajam gitu-gitu? Pernah Pada zamannya? Iya. Karena tadi gua baru aja ngomong sama Awe. Pada zaman Awe, lu tahun berapa? 95. 95, Awe tadi 86. Ya 85. Ya berarti generasi itu kurang lebih lah. Itu sekolah tuh bawa senjata tajam dan segala macamnya. Lu salah satunya kayak gitu? Ada yang bawa penggaris besi. Iya. Pernah gua waktu sekolahan gua mau diributin sama anak STM. Anak STM tuh di situ. Tapi anak STM Legend budut. Iya, ini STM 2. Ih, 2 mana? Ini SMK 2 kan? Itu mah sekolah gue SMK 2. Lu Gambir? Gambir ada adian gue. Yang bener lu. Iya, ada adian gue. Kok mereka culun lu jagoan? Enggak, karena itu banyak kan administrasi perkantoran, jurusan-jurusan yang bukan laki banget. Tapi sekarang udah mulai ada apa namanya tuh? Nah, ini aja jurusan multimedia. Nah, udah mulai ada multimedia. Apa sih yang sekarang yang banyak cowoknya tuh? Binaraga. Binaraga. Emang nggak ada SMK Tapi sekarang Binaraga. dia ngerasain udah bagus, Bang. Ya lu udah gede berarti ya. Dulu gua kayak musola. Bener lu. Gua sampai nanya, "Bang, Mbak, sama siapa? Mbak, sekolahannya mana?" Saking kayak musola ya. Kasian banget ya. Itu gimana ceritanya lu sampai sekolah ke situ? Hah? Kenapa lu bisa sekolah ke situ? Terima di sekolah lain. Ya sama mereka juga pasti. Gue yakin deh mereka juga nih. Udah bagus. Ini abang-abangan lu nih, lu respect lu sama dia lu. Kalau disuruh maju lu sama Apip lu. Lu anak Betawi enggak? Lu semua anak Betawi bukan? Bukan.
bukan, nggak darah murni, Pip. Ya, beda nyalinya nih. Iya. Oh ini, jadi dari sekolahan itu kayaknya sih dari sebelumnya Bang belum pernah tawuran Bang. Baru untuk pertama kalinya tuh anak-anak Tenabang jalanin tuh. Gila, masa sekolah nggak pernah tawuran? Aneh banget. Masa sekolah nggak pernah tawuran Bang. Terus kan banyak tuh, baru gue ketemu inian lain, teman-teman lain. Terus gue ajakin tuh, ayo tawuran gitu kan. Lu jangan berani di sini doang, kata teman-teman gue nih, ada yang mau natar mental kan. Nah, ayo tawuran. Wow. Stop istilahnya ya, natar mental. Bagus banget. Judul spesial tuh, natar mental, bagus. Iya. Karena itu apa namanya? Kalau kita di kandang kayaknya udah jago nih. Bahkan di samping ada sekolahan lagi SMA. Itu mah kolekan gua dulu istilahnya. Kolekan gua ya. Garapan lu semua tuh nyari duit dari situ ya. Sekolah apa tuh di samping? SMA. Dulu Bang, tuh SMA gede banget nih. Sekolah gua segini. Nih SMA-nya segini. Jadi gua kadang kalau misalkan Almet gue buka buat bercandaan doang. Kalau Almet dibuka Pip, iyalah gue anak SMA 4. Biar kayak sini. Iya, sekarang kebalap nih segini nih. Oh gitu ya. Lebih gede lagi SMA kan gua. Gantian yang ini malah kesini. Kok bisa ya, maksudnya sekolah itu bisa bertumbuh jadi pesat banget itu si SMK itu ya? Hebat juga berarti. Iya, lumayan lama sempat pindah-pindah dulu. Iya. Nah, waktu di SMA lu tawuran. Lu pernah bacok apa segala macam? Dulu ada di sini, cuman bukan pas tawuran. Oh, gara-gara apa? Malak. Berebut ini parkir biasa. Parkir. Oh, area lahan. Lu pernah cerita sama gue lu megang parkiran. Iya. Sampai berantem. Tapi nggak SMA nih ya? Enggak, udah lulus. Emang hidup lu tuh ini padahal mah gua udah ngeset Bang. Kalau bukan karena stand up comedy mungkin udah mati kali lu. Ada bacok gitu di sini gitu. Terus lu nongkrongnya masih silain ya. Lu ada tato gak sih? Nggak ada lah. Aduh, kalau yang satu kobra, lu boa gitu, ular boa gitu. Terus jadi SMA lu preman, tawuran dan segala macamnya, olahraga jalan terus. Olahraga jalan terus, tapi bukan tawuran yang tiap hari jalanin. Ya enggak, biasanya kan semacam janjian ya. Ya ini pada tanggal segini kita semua pada bawa barang-barang itu berangkat ke sekolah, sempet nyamperin sekolah itu atau ketemu di tengah-tengah? Oh, gua kayaknya ketemu dah. Makanya kayaknya apes nih. Gua pertama kali tawuran nih, sekolah kita belum pernah tawuran nih, gitu-gitu kan. Tapi ada perjanjian kalau ketahuan tawuran langsung dikeluarin Bang waktu itu. Tapi enggak, ngetes mental aja dah kita. Jadi ini kan lu kan udah berjagoan semua di sini kan. Ayo kita tawuran. Langsung kayaknya ada tetangga gue yang meninggal gitu-gitu takut-takut. Udah cabut satu. Elunya enggak? Ya gue kan yang ngajakin, yang nanya-nanyain. Banyak tuh alasannya tuh, gue lupa nih, tiba-tiba sepi. Sekalinya tawuran kan biasanya kalau orang anak-anak STM tuh tawuran ngebajak bis gitu kan, ngebajak bis. Nih teman gue ngebajak bis, bis bajak gitu kan, itu P14 dulu masih ada Priuk Tanah Abang. Teman gue ke tengah gini, set, berhenti lo gitu kan, di klakson, tongat minggir dia. Bisa dikasih lewat, aduh lucu banget. Udah serem nih, jadi nih tawuran nih gue bilang gitu kan. Pin. Sumpah. Akhirnya kita di dekat rumah gue Tanah Abang, Jati Baru itu tempat ini istilahnya, tempat arenanya lah. Anak-anak STM ribut di situ. Kita mau ke situ Bang, anak SMA lu. Anak SMK ke situ. Terus akhirnya dapat nih naik Kopaja biasa, naik Kopaja. Mau tawuran nih kita nih. Gila. Dimintain kan namanya kenek, cek bayar. Bukan ngebajak dong. Enggak serem. Aduh lucu banget. Ya Allah. Tapi kejadian tuh akhirnya tawuran di sana. Nah, ini dia nih, kayaknya apesnya anak sekolah gua nih. Yang datang enggak terlalu banyak, yang bawa BR. Enggak banyak tuh berapa? 10 ada? Ya, 10 15-an lah, udah. 15 orang. Saat enggak bawa apa-apa di situ, kita ngeliat STM Legend Bonjer. Anak Bonjer nih. Kali ketemu anak STM gitu kan, kita nggak siapin apa-apa nih. Ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang gue kenal nih, anak Bonjernya, alumni itu udah legend juga tuh. Bang, lu jangan ikut-ikutan Bang, ini baru sekali nih kita gitu kan. Soalnya gue kalau sama dia udah keluar di luar sekolahan. Iya santai Pip, santai udah. Temen gue langsung majuin, dia tuh emang selon juga kan, bawa gear sendirian, wing. Temen gue yang udah gue bilang anak Bonjer jangan ikutan, disangkutin gearnya, set, jatuh.
Udah sayurin, cik cuk cik cak cik cuk cik cuk. Temen gue nggak ada yang belain, kabur atu-atu. Dia Mati dong, Pip. Kagak kan, kuat dia ceritanya. Kuat ceritanya gimana orang disayurin? Disayurin, lari bang, sempet lari. Dia punya pegangan juga. Bokap itu orang Banten. Dia serem dah. Penuh magis nih orang Betawi gua lihat nih. Hah? Bisa ya dibacok-bacok kayak gitu kagak kenapa-napa. Terus udah akhirnya ke Pelni tuh. Deg-degan tuh gue, kepikiran mati gak nih, telepon di Pelni. Terus kuat banget dia. Santai enggak apa-apa, Pip. Iya, jempolnya copot teman gue. Aduh anjing. Kalau sweet menang mulu tuh Ya. Lucu banget. Dijulukinya apa nih kalau boleh tahu sekarang? Nggak ada. Sayang sekali. Yang satu hidup dipanggilnya buaya setelah terbenam kan di lautan. Siapa tahu ini dipanggilnya apa gitu anjing. Namanya siapa tuh orang? Dia kalau bisa dipanggil kayak Terminator. Wah gila lucu. Ada legend juga dia namanya Agus. Dia anak Kota Bambu, silat juga anak-anak silat. Bokapnya Jawara gitu. Ya mungkin itulah kenapa dia masih bisa hidup ya. Jempolnya udah nggak ada, nggak apa-apa santai, kursus nggak ada. Dan itu kali pertama dan kali terakhirnya lu tawuran? Di sekolah? Iya, udah pas besok-besok pada diem kan, aduh pada pucat. Kehidupan lawak lu di mana, Pip? Maksudnya? Lu nggak ada yang lucunya di? Belum. Jadi pas SMA? SD, SMP, SMA lu nggak pernah dikenal lucu? Belum. Apip dari dulu lucu gitu, enggak? Enggak. Cuma ngecengin orang aja gua. Tapi emang rata-rata ya, premannya sekolah itu emang bercandaan banget. Dulu gue punya satu teman namanya Black Ricky Boncu. Ini paling badung di SMP gua. Tapi lucu-lucu sebenarnya orangnya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Iya. Ini orang kalau tawuran majunya paling depan. Yang namanya Boncu itu kecil, kayak lu tau gak sih dulu di TP ada Boncu? Boneka lucu, tau gak sih? Boncu. Nggak ada tahu ya? Nggak tahu. Mukanya kayak Boncu, mulutnya lebar gitu ke sini tebel gitu. Jadi kayak boneka orangnya. Tapi kalau pakai topi matanya nggak pernah kelihatan. Ini galaknya bukan main walaupun kecil. Kalau Black orangnya hitam, karismatik, kerjanya pakai pil BK, Megadon, Nyimeng dan segala macam. Kalau Ricky nggak tahu kenapa nih anak ganteng sebenarnya, tapi badungnya bukan main gitu sama gitu. Tapi lucu-lucu. Berarti lu kayak gitu, jadi kayaknya gitu. preman, tapi lucu gitu. Kayaknya gitu. Tapi nggak pernah ngelawak gitu. Kalau Awe kan tadi cerita dari SD disuruh ngelawak. Oh belum. Dulu pernah kalau SD mah gua ikut-ikut kayak api gitu. Jadi ketika ada pertunjukan seni, gua jadi pelawak-pelawak gitu. Cuman plagiat. SOS gua ambil gitu. Iya. Tapi nggak pernah kayak teman nggak pernah nganggap si Apip tuh lucu orangnya dari dulu emang ngelawak gitu. Nggak kayak gitu sih, belum ada. Cuma ya udah nyeletuk aja gitu. Kayak gitu tuh baru setelah kan bukannya Betawi itu kultur komedinya tinggi, pertunjukan komedinya ya kan? Lenong gitu. Nggak pernah ikutan? Gue ikutan kalau lenong-lenong mah 17-an, palang pintu kayak gitu-gitu. Ya berarti udah mulai ngelucu dong. Ya iya sih. Iya. Tapi bukan yang kayak dianggap Apip lucu nih, enggak. Gue kayak natural aja kayak ya udah. Asik. Ceplos gitu-gitu istilahnya. Iya. Mungkin lingkungan yang ngebentuk lu jadi lucu ya. Kan lingkungan kayak gitu ceplos segala macam. Benar, dan membentuk jadi horor juga. Ini sebenarnya udah 41 menit. Udah waktu kita tutup. Saya sebenarnya seharusnya di tempat lain. Tapi Apip terima kasih banyak atas ceritanya. Cerita lucu banget. Dan untuk siapapun yang lagi nonton, ingat bahwa Apip, gua rasa ya, Apip nggak nyangka bahwa masa kecilnya itu ada nilai lucunya sebegini besarnya. Yang ingin gue sampaikan adalah kita tuh semua tuh sering kali menganggap masa lalu kita sebelah mata seakan-akan ya itu memang bagian dari kehidupan kita. Tapi lu bayangin adik-adik yang pasien kanker, mereka tuh punya keinginan untuk punya cerita-cerita juga seperti abang-abangannya ini. Nah kalau misalkan lu ingin bantu adik-adik pasien kanker bisa dimulai dengan pantau sosmednya @pitakuning di Twitter, pita_kuning di Instagram, di Facebook Pita Kuning, websitenya pitakuning.or.id. Di postingan ini di description ada rekening yang bisa lu gunakan kalau lu mau nyumbang. Dan dari sekedar bagi-bagi informasi mungkin lu bisa terlibat lebih dalam lagi. Apip, terima kasih banyak. Sama-sama. Salam untuk Silai, Cobra. Udah nggak ada sisanya. Jurek udah nggak ada. Nah, buaya nggak ada. Buaya udah nggak ada. Buaya ada Belum meninggal. ketemu. Nggak pernah, ya kan punah kan tadi kita sebutkan. Buat teman-teman di Petamburan. Thank you, Bib. Bye-bye.